Kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update untuk Anda. Anggota DPR RI Komisi 4 Daerah Pemilihan NTT, Juli Sutrisno Leskodat, sukses menjawab aspirasi warga daerah terpencil Desa Ria 1, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada Flores, dalam melakukan pemenuhan fasilitas air bersih. Pengentasan kebutuhan air bersih warga Desa Ria 1 merupakan salah satu masalah yang sulit dipecahkan sebelumnya, sebab wilayah ini berada di daerah terisolir, dengan jarak tempuh lumayan jauh dari ibu kota Kabupaten Ngada. Desa Ria 1 adalah salah satu desa terpencil yang terletak di kawasan pegunungan dengan akses jalan menuju desa itu masih jalanan tanah. Selain itu, di wilayah ini juga belum terpasok listrik negara. Sebelumnya, sejumlah upaya pengentasan masalah air bersih bagi warga desa yang satu ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngada, namun belum menuai hasil maksimal. Warga Desa Ria sangat merindukan jalan aspal layak pakai dan penerangan serta air minum bersih. Tidak hanya itu, pada sektor pelayanan kesehatan juga sangat memprihatinkan. Mereka memiliki puskesmas dan tenaga medis, namun karena ketiadaan layanan listrik negara, pelayanan pasien ibu melahirkan misalnya, keluarga pasien harus membawa serta dengan solar untuk mengantisipasi stok bahan bakar genset milik puskesmas setempat. Sementara itu, untuk bisa mendatangkan seliter bahan bakar solar, mereka harus membelinya di lokasi yang cukup jauh jarak tempuh, melewati jalanan buruk, licin dan bebatuan, dengan resiko kecelakaan cukup tinggi. Saat ini penantian panjang warga Desa Ria Kabupaten Ngada NTT untuk masalah air bersih akhirnya terjawab. Setelah melewati berbagai tantangan, pembangunan sumur air bersih di Desa Ria akhirnya rampung dikerjakan. Pembangunan sumur air bersih digagas oleh Juli Sutrisno Leskodat dengan menggandeng mitra swasta perusahaan minyak nasional asal Thailand PTTEP yang beroperasi di Indonesia. 8 bulan bekerja membangun sumur air bersih Desa Ria, General Manager Grinsey Hatagam menyampaikan terima kasih pada segenap pihak dan Juli Leskodat yang telah menjalin kemitraan hingga berhasil menjawab kerinduan warga Ria. Grinsey Hatagam juga berharap sumur air bersih dapat memacu peningkatan ekonomi warga Desa Ria NTT. Tentang listrik, ya kan? Memang air dengan listrik, dengan signal itu bukan saya punya komisi, tetapi itulah tugasnya DPR RI. Kita perjuangkan, ya kan, semuanya air juga kita bisa perjuangkan, dan kita NTT, kita ini bersyukur sekali. Ada orang-orang yang mempunyai hati, salah satu adalah dari Jakarta dengan dari Thailand, ya kan. Mereka mempunyai hati untuk membangun NTT. Makanya di sini kesulitannya tinggi, tetapi mereka karena keahlian mereka dengan timnya, sehingga hampir 80 meter itu puji Tuhan dapat airnya. Jika PLN itu sudah masuk, berarti kabupaten harus juga ikut serta menganggarkan tentang tiang-tiang dan meterannya. Karena PLN ini arusnya tetap harus saya minta untuk ke Riung Barat. Dan tadi juga karena saya disco dangdut sepanjang dari Soa, saya awi sayangnya saya pinggang semua patah. Dia bilang kenapa? Ini nih jalanan terlalu jelek. Memang dari Soa yang kesini itu tahun depan sudah memang anggarannya itu karena tahun ini, tetapi memang karena COVID tidak bisa terselenggara, makanya tahun depan. Tapi sudah dicatat itu Soa sampai Riung itu yang tadi saya itu sudah tercatat untuk jalanannya. Dan Pak Wakil Gubernur juga sudah pernah survei sampai itu tempat. Dan juga saya melihat tadi dalam masuk ke sini, saya lihat ini lahan sangat luas yang tadi ribuan hektar yang belum terbuka. Dan menurut saya di sini sangat subur sekali, ya kan, apalagi sudah ada air nih, ya kan. Sehingga saya pikir nanti Pak Kepala Desa, tolong ada kelompok-kelompok petani kah? Nah, kelompok-kelompok pertaniannya itu, ya kan, dibuatkan yang namanya proposalnya untuk kasih tahu kami potensinya, berapa luasnya, kelompoknya mana, dan apa yang dibutuhkan. PTTEP Indonesia senang dapat berkontribusi dalam pembangunan fasilitas di NTT. Kami berharap dengan adanya fasilitas semua air bersih ini akan menambah semangat dalam meningkatkan
kualitas hidup. Air jernih, air bersih bisa dikonsumsi oleh warga maupun hewan. Nah, untuk kedepannya tentunya kami akan terus berkomunikasi dengan Bunda dan timnya Bunda, bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi di NTT dan tidak hanya air bersih, tapi juga mungkin dengan timnya PKK Bunda, untuk stunting dan untuk stunting. Kita lanjutkanlah program itu. Tentunya ini bukan yang terakhir, insya Allah. Tim Pers Warisan Budaya Nusantara melaporkan dari Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.